Tidak terasa, kurang setahun lagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Kinerja bagus para menteri juga menjadi alasan mengapa pada 2 periode era Jokowi, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Basuki Hadimulyono contohnya, Menteri PUPR ini dianggap sebagai sosok paling berjasa dalam meratanya pembangunan dari Sabang hingga Merauke. Tidak hanya Pak Basuki, ternyata ada banyak menteri berprestasi yang kemungkinan besar akan tetap dipertahankan di rezim selanjutnya. Lantas siapa sajakah menteri-menteri tersebut? Dan berikut ini adalah 7 menteri warisan Jokowi paling berprestasi yang akan bertahan walau berganti kepemimpinan. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Luhut Binsar Panjaitan. Nomor 1 tentu saja Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kelahiran Toba Samosir ini merupakan salah satu menteri yang kerap dikritisi oleh publik karena dianggap terlalu banyak terlibat dalam berbagai urusan pemerintahan. Tak pelak Pak Luhut kerap disebut sebagai menteri segala urusan. Namun semua keraguan dan komentar sinis itu berhasil ditepisnya. Luhut sukses mengawal berbagai kebijakan Jokowi dengan melakukan lobi-lobi cerdik terhadap investor ataupun pihak yang akan bekerja sama dengan pemerintah. Luhut bahkan tak segan untuk menolak jika ada kerjasama yang merugikan Indonesia. Di sisi lain, ia juga tak lupa dengan kampung halamannya. Pak Luhut berhasil melobi pusat untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Institut Teknologi Dell bertaraf internasional, Bandara Internasional Silangit, hingga patung Yesus di Danau Toba dibangun berkat pengaruh dan jasa Luhut Panjaitan. Walaupun Jokowi tidak memimpin lagi, peran Luhut sebagai menteri sangat dibutuhkan karena sulit mencari menteri yang memiliki kemampuan bernegosiasi lebih baik darinya. 2. Basuki Hadimulyono. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ini memang sangat berhasil dalam melakukan pembangunan infrastruktur Indonesia. Tak tanggung-tanggung, sosok yang sedikit berbicara dan banyak bekerja ini 2 periode menjabat sebagai Menteri PUPR, namun keputusan Jokowi tersebut berhasil dibayar lunas. Selama 10 tahun menjabat, Indonesia berhasil membangun hampir 2.000 km jalan tol yang tersebar bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berhasil membangun 52 bendungan, 16 diantaranya merupakan bendungan era SBY yang gagal di tengah jalan. Selain itu, Indonesia juga membangun lebih dari 50 bandara dan hampir 3.000 pelabuhan, serta melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Papua. Tapi belakangan ini Pak Basuki kerap dikabarkan akan menjadi cawapres Ganjar, dan menurut beberapa pihak, sosok Pak Basuki sangat pas untuk mendampingi Ganjar untuk meneruskan proyek-proyek era Jokowi di masa depan. 3. Mahfud MD. Saat ini dirinya menjabat 2 posisi sekaligus, yakni Menko Polhukam dan PLT Menkominfo. Tapi Mahfud MD lebih dikenal sebagai Menko Polhukam yang dijuluki peluru tak terkendali karena memiliki keberanian dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Seperti berhasil membongkar kasus korupsi satelit di Kemhan, mengawal kasus Ferdy Sambo, dan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Seorang pengamat politik Abdillah Toha merasa heran kenapa tidak ada partai yang mau mengusung Mahfud sebagai capres. Padahal Mahfud merupakan figur yang sangat potensial. Ia pun menyindir apakah partai-partai takut Indonesia dipimpin oleh seseorang yang jujur dan tegas seperti Mahfud MD. Saat ini pun nama Mahfud juga masih dikaitkan dengan bursa cawapres. Ia dianggap sebagai kartu as yang menentukan siapa capres yang akan memenangkan Pilpres 2024. 4. Sri Mulyani. Sosok Sri Mulyani sebenarnya bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Wanita yang pernah mengenyam pendidikan di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat ini dulunya pernah menduduki beberapa posisi strategis di Kementerian Indonesia. Pada 2005 sampai 2010, ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Prestasinya yang baik selama menjabat membuat dirinya didapuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010, sekaligus menjadi wanita dan orang Indonesia pertama yang menduduki posisi itu. Di era Presiden Jokowi sendiri, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 27 Juli 2016 sampai saat ini. Prestasinya pun tak kalah dengan era Presiden sebelumnya. Sri Mulyani berhasil mendapat penghargaan Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2017 sampai 2019. Hal itu tak lepas dari keberhasilannya dalam menstabilkan ekonomi makro, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, memberi kepercayaan kepada investor, dan masih banyak lagi. Kemungkinan besar di tahun depan ia akan tetap menjabat mengingat masih sulit mencari sosok ekonom yang berkualitas seperti beliau. 5. Ignatius Jonan.
Sosok Ignatius Jonan namanya. Pria berdarah Tionghoa ini dijuluki Bapak Kereta Api Indonesia karena berhasil merubah wajah perkereta-apian Indonesia yang dulunya semrawut dan kotor menjadi bersih, aman, nyaman, serta menjadi moda transportasi favorit rakyat Indonesia. Berkat pencapaiannya, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini diangkat oleh Jokowi menjadi Menteri Perhubungan pada tahun 2014. Namun baru 2 tahun menjabat, Jonan justru dipecat oleh Presiden Jokowi karena dianggap belum bisa membenahi transportasi lain selain kereta api. Di tahun yang sama, ia justru diangkat menjadi Menteri ESDM dan jadi sosok yang berperan dalam keberhasilan RI merebut Freeport. Di periode kedua Jokowi, ia tak pernah lagi menjabat sebagai menteri. Tapi tetap saja Jonan adalah sosok yang punya kompetensi. Bukan hal yang mengejutkan jika ia menjabat sebagai menteri di era kepemimpinan selanjutnya. 6. Nadiem Makarim. Menjabat sejak 2019 lalu, Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim bisa dibilang sangat aktif dalam menerapkan kebijakan-kebijakan baru di dunia pendidikan. Program Kampus Merdeka contohnya. Program ini dinilai sangat bagus karena memfasilitasi para mahasiswa untuk mengeksplor lebih jauh kemampuan mereka dengan cara melakukan magang, pengabdian masyarakat ataupun mengajar ke sekolah di daerah terpencil. Setelah itu ada kebijakan penghapusan ujian nasional sejak 2021 menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter yang dinilai lebih efektif dalam memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus sekolah. Secara keseluruhan, Nadiem dinilai berhasil dalam mengembangkan SDM yang cerdas dan unggul. Karena itulah pada era presiden selanjutnya, Nadiem Makarim tampaknya akan tetap bertengger sebagai Mendikbud karena beliau masih sangat muda dan inovatif dalam menciptakan program terbaik untuk kemajuan pendidikan Indonesia. 7. Erick Thohir. Berasal dari latar belakang pengusaha, Erick Thohir berhasil membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih tertata. Di eranya jugalah BUMN berhasil memberikan dividen atau pemasukan kepada negara hingga 80 triliun rupiah, yang tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah BUMN. Bahkan Erick juga sukses membuka tabir kasus proyek fiktif Waskita Beton Precast yang merugikan negara hingga 2,5 triliun rupiah. Karena pencapaiannya, Erick disebut sebagai Bapak Transformasi BUMN. Ia juga sempat meraih penghargaan Menteri Terbaik di ajang CNBC Indonesia Awards 2022. Andai di pesta politik nanti ia tidak terjun ke Pilpres ataupun gagal di Pilpres, jabatan Menteri BUMN seharusnya tetap jadi milik mantan Presiden Inter Milan ini. Tapi bisa juga ia menempati posisi Menteri Pemuda dan Olahraga, mengingat ia sukses mereformasi sepak bola Indonesia dengan berbagai terobosan yang sangat menakjubkan. Nama-nama di atas memang layak menjabat sebagai menteri di era selanjutnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024? Apakah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau justru Anies Baswedan? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, and see you on the next video. Bye-bye!